Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 7 ayat 1 sampai 11. Tuhan bersabda kepada Yeremia, "Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana sabda ini dan katakanlah, dengarkanlah sabda Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkah dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama kalian di tempat ini. Jangan percaya kepada perkataan dusta, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Hanya apabila kalian sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkah dan perbuatanmu, apabila kalian sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kalian sendiri, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama kalian di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, sejak dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi ternyata kalian percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masyarakat kalian mencuri, membunuh, berzinah dan bersumpah palsu, membakar kurban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kalian kenal, lalu kalian datang berdiri di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, "Kita selamat," agar dapat melanjutkan segala perbuatan yang keji itu. Sudahkah menjadi sarang penyamun rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Aku melihat sendiri semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya,
menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah para hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah beberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah meneropong cara hidup yang baik dan benar. Orang terlahir, hidup dan bertumbuh dalam dunia yang kompleks. Orang terlahir dengan membawa berkat, sikap perilaku bawaan yang dipengaruhi faktor genetik, serta perilaku yang tumbuh karena situasi, kondisi lingkungan sosial, budaya, tatanan adat istiadat, dan agama yang dianutnya. Hal-hal inilah yang membentuk kepribadian seseorang dalam perjalanan hidupnya. Ada hal baik, keunggulan, kemampuan, dan kompetensi yang menunjang hidupnya, dan di sisi lain ada juga hal yang kurang baik, yaitu kelemahan dan kekurangan yang juga dibawa serta dalam diri semua orang. Saudara terkasih, hari ini Yesus berbicara tentang gandum dan lalang yang tumbuh bersama, sama-sama diberi kesempatan untuk hidup dan bertumbuh. Gandum dan lalang menjadi simbol cara hidup manusia. Gandum menyimbolkan cara hidup yang baik dan benar di mata sesama dan di mata Allah. Sebaliknya, lalang menyimbolkan cara hidup yang kurang baik dan tidak benar di hadapan sesama dan Allah. Ini adalah pilihan. Kita bisa memilih menjalani hidup di dunia ini dengan baik dan benar di mata sesama dan di mata Allah, ataukah kita memilih hidup tidak baik dan tidak benar seturut kehendak hati kita. Pada akhirnya, pada masa menuai kita tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita. Dunia adalah ladang tempat kita bertumbuh dengan segala kompleksitasnya. Kita diminta untuk membuat pilihan-pilihan dalam hidup ini. Pilihan kita hari ini menentukan masa depan hidup kita setelah beralih dari dunia kita. Allah menganugerahkan akal sehat dan jiwa yang bersih sejak semula kita dilahirkan di dunia ini, maka pilihlah cara hidup yang mengantar kita kembali
dalam persatuan dengan Allah. Cara hidup yang baik dan benar itulah yang diharapkan dari kita dari kisah perumpamaan gandum dan lalang ini. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.